Kembali lagi di channel RD TV. Kali ini kita akan membahas seputar cerita horor yang diangkat dari kisah nyata yang akan kita bahas di segmen Cermin, cerita misteri dari kisah nyata. Cerita kali ini ditulis oleh Haifah Afifah Solihah di laman Hobbs ID pada Selasa 5 Juli 2022 yang menceritakan pengalaman seorang perawat saat PKL di salah satu rumah sakit angker di Yogyakarta. Saat itu, perawat tersebut tahu kalau rumah sakit itu terkenal angker. Dia adalah Putri, seorang perawat yang juga berkuliah di kota yang sama. Setelah mempersiapkan semua perlengkapan dan perbekalan yang diperlukan selama PKL, Putri bersama kakaknya berangkat menuju lokasi PKL. Tak sampai 1 jam, mereka pun tiba di asrama yang lokasinya masih di area sekitar rumah sakit. Hari demi hari berlalu. Kegiatan PKL yang dilakukan Putri pun berjalan lancar tanpa hambatan. Ia pun mendapatkan pengalaman kerja baru dan rekan-rekan kerja yang selalu membantunya selama menjalankan kegiatan PKL. Singkat cerita, kegiatan PKL Putri pun memasuki minggu pertama. Saat itu Putri kebagian shift malam. Ia pun ditemani 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang juga berjaga pada saat itu. Putri mendapatkan bagian berjaga di bagian depan, tepatnya di resepsionis salah satu bangsal bersama 1 orang laki-laki bernama Agus. Sementara teman-teman lainnya sedang mengitari bangsal-bangsal lain untuk memastikan keadaan satu persatu pasien yang ada di sana. Tiba-tiba, suasana menjadi kian sepi dan senyap. Lantas Agus bertanya kepada Putri, "Put, dengar suara orang ketawa nggak? Kayak suaranya tuh di ruangan sebelah," tanya Agus. Tak ingin panik, Putri berbohong kepada Agus. Ia mengatakan kalau ia tidak mendengar apapun, padahal sebenarnya Putri mendengar hal yang sama, tapi ia memilih untuk mengabaikannya. Tak lama setelah itu, seseorang memanggil Agus. Ia adalah Roni, salah satu dari 3 orang laki-laki yang berjaga malam itu. Agus pun kemudian bergegas pergi untuk mendatangi Roni. Otomatis saat itu Putri pun tinggal sendiri di resepsionis. Pak Satpam yang biasa berjaga di dalam pun tidak ada. Selang beberapa waktu, Putri mendengar suara langkah kaki berderap ramai. Putri pikir beberapa orang akan datang menemuinya. Namun setelah ditengok ke sumber suara, Putri tak melihat siapapun di sana. Agak bingung, merinding, keringat dingin, semua perasaan campur aduk. Kakinya pun jadi sulit bergerak. Ditambah lagi pada saat itu Putri harus ganti pembalut. Terpaksa Putri berjalan agak cepat ke toilet terdekat dan langsung mengganti pembalut. Setelah selesai mengganti pembalut, Putri membuang pembalut yang sudah dibungkus sedemikian rupa ke dalam bak sampah. Lalu, saat sedang mencuci tangan di wastafel, Putri pun bercermin. Dan pada saat itu pula, tiba-tiba terdengar suara bak sampah yang terjatuh. Seketika Putri pun menoleh dan terlihat pembalut yang sudah dibungkus itu terbuka. Di sana, Putri melihat dengan jelas sosok perempuan berpakaian putih berambut panjang dan wajah yang pucat. Sosok itu menyeret badannya dan menjilati pembalut yang sudah Putri buang. Padahal Putri sudah sangat yakin ia telah membersihkannya. Setelah selesai menjilati pembalut, perempuan itu menatap Putri. Putri terdiam, tak bisa lari maupun bergerak. Seakan hal tersebut seperti mimpi yang sangat nyata.
Tiba-tiba Putri tersadar dan terbangun di tengah kerumunan teman-temannya di ruangan yang berbeda. Dirasanya hal tersebut menurutnya hanyalah mimpi, Putri pun kembali mengabaikan hal tersebut dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Sudah tidak terasa kegiatan PKL Putri memasuki di minggu kedua. Saat itu, Putri bersama dengan Sasa mendapat giliran shift malam. Seperti biasa, piket malam mengitari bangsal-bangsal dan monitori pasien-pasien. Karena rumah sakit yang cukup luas, keduanya pun agak lelah. Saat di koridor, setelah keluar dari ruangan pasien, tiba-tiba Putri mencium bau melati. Lantas Putri bertanya kepada Sasa. Ternyata Sasa juga mencium bau yang sama. Keduanya saling menatap dan membuat prasangka dalam pikirannya masing-masing. Keduanya pun berjalan agak cepat menelusuri koridor hingga menemui tepi. Perjalanan mereka terasa sangat panjang. Tiba-tiba di persimpangan jalan, Putri dan Sasa terpaksa mengambil jalan secara acak. Dalam pikiran mereka hanyalah ingin cepat sampai di akhir koridor tanpa menemui hal-hal yang aneh. Mereka pun berjalan di koridor di tengah taman yang gelap. Keduanya jalan bergandengan saling menguatkan diri agar tidak terlalu merasa takut. Mereka pun kembali tiba di persimpangan lagi. Putri dan Sasa melihat seorang perempuan memakai baju pasien sedang berdiri di lorong sebelah kanan. Lantas, Putri dan Sasa menghampiri perempuan tersebut. Dan saat Putri sudah mendekat, tepat di belakang perempuan dengan rambut sepinggang ikal, Putri bertanya, "Permisi mbak, kok malam-malam di luar? Kenapa?" tanya Putri penasaran. Pasien tersebut tak menjawab sepatah kata pun, bahkan menengok pun tidak. Mengetahui respon itu, Putri pun lantas kembali bertanya dengan mengeraskan suaranya karena barangkali perempuan itu mungkin kurang mendengar ucapan yang Putri sampaikan. "Mbak, kenapa malam-malam begini ada di luar?" Agak gugup, Putri melihat perempuan itu menggerakkan kepalanya perlahan. Tak ada yang aneh, Putri sedikit lega, tapi juga heran karena wajah perempuan itu yang terlihat pucat. Melihat respon perempuan itu dan meskipun pertanyaan Putri tak dijawab, Putri langsung bertanya letak kamarnya yang kemudian akan mereka antar. Perempuan itu pun menunjukkan arah tempat yang ia maksud. Kemudian perempuan itu pun menunjukkan kamar dia berasal. Putri pun heran dengan kamar yang ditunjukkannya, yang mana kamar tersebut adalah kamar mayat. Putri tak meyakini kalau perempuan tersebut makhluk tak kasat mata, karena penampilannya masih terkesan wajar, seperti manusia pada umumnya. Sementara di ujung selasar kamar mayat terlihat Agus dan Roni di sana sedang mengitari ruangan-ruangan. Seketika Putri dan Sasa merasa sedikit tenang. Dikira mereka akan menghampiri Putri dan Sasa, tiba-tiba tanpa menyapa keduanya Agus dan Roni pergi menjauh dengan raut muka yang tegang. Karena fokus dengan perilaku Agus dan Roni saat itu, tak sengaja Putri dan Sasa menabrak perempuan yang berada di depannya. Spontan keduanya minta maaf. Kemudian, tiba-tiba Putri dan Sasa mencium bau busuk yang sangat menyengat. Refleks, keduanya menutup hidung dan mencari sumber bau. Tak disangka, sumber bau itu ada pada perempuan yang berada di depan mereka. Keduanya saling pandang. Tak lama terdengar suara tawa yang berasal dari perempuan itu. Seakan mengejek karena mengetahui para perawat itu terganggu. Mereka pun mundur perlahan. Saat itu juga perempuan itu menengok ke belakang tanpa memutar badannya. Seketika itu pula Sasa langsung pingsan. Putri pun langsung berlari dengan niat mencari pertolongan. Setelah berlari agak jauh,
Bukannya menerima pertolongan, Putri malah melihat Agus maupun Roni yang juga pingsan di lorong. Putri berusaha untuk membangunkan keduanya. Untungnya mereka cepat sadarkan diri, lalu menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Karena masih merasa takut, mereka tak berani ke tempat di mana Sasa masih pingsan dan membutuhkan pertolongan. Akhirnya, Putri, Agus, dan Roni berinisiatif untuk meminta pertolongan ke Pak Satpam. Sebut saja Pak Basuki. Beliau satpam senior yang sudah lama bekerja di rumah sakit ini. Kemudian mereka pun mendatangi Pak Basuki dan menceritakan tentang hal-hal yang telah dialami oleh Putri. Mendengar ceritanya, Pak Basuki pun sudah tak asing dengan kehadiran makhluk-makhluk itu. Menurutnya, kejadian seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari saat jaga malam. Singkat cerita, Pak Basuki pun membantu menolong Sasa. Sasa pun dipopong dan dibawa ke ruangan perawat. Tak lama kemudian, Sasa akhirnya sadar. Di ruangan perawat, cerita yang dialami Putri menghebohkan seisi ruangan. Sampai menjelang pagi, Putri kembali ke kos-kosan. Putri dan ketiga temannya tidak lagi tinggal di asrama karena merasa lebih leluasa dalam beraktivitas apabila tinggal di kosan. Putri dan teman-temannya sepakat untuk tidak menceritakan pengalaman mereka sebelum menuntaskan kegiatan PKL. Tak disangka setelah sekian lama kegiatan PKL mereka pun selesai dan akhirnya mereka semua bisa leluasa menceritakan pengalaman mereka selama PKL. Banyak hal tak terduga yang mereka temui di sana. Dimulai dari Mega yang menceritakan pengalamannya. Saat itu, Mega mendapat tugas berjaga bersama Dian. Mega diperbantukan di bagian administrasi, sementara Dian membantu perawat lain di bangsal 1.